Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi pada renungan malam ini. Karena itu saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-13. Dan secara khusus saya akan membacakan ayatnya yang ke-11 bagi kita sekalian. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perenungan yang sudah kita lewati, telah mengingatkan kepada kita agar kita segera bertobat dari dosa perkataan. Juga kita diminta untuk segera menjauhi semua bentuk motivasi hidup yang buruk sehubungan dengan segala kelengkapan yang melengkapi fisik kita. Motivasi-motivasi hidup yang cenderung menjauhkan hidup kita kepada Tuhan mesti segera kita tinggalkan. Malam ini, melalui bacaan firman Allah di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-13, kita diingatkan agar kita segera menjauhkan diri kita dari roh kesombongan, sebab hal itu akan merusak relasi kita dengan Tuhan dan juga relasi kita dengan sesama umat manusia. Dan pada akhirnya, roh kesombongan itu akan mengundang murka Allah menimpa atas kehidupan kita. Kita sadar bahwa biasanya roh kesombongan itu mulai menghampiri diri seseorang di saat seseorang mulai merasa menganggap dirinya sedang melebihi dari sesamanya. Misalnya menganggap dirinya jauh lebih cerdas, menganggap dirinya lebih pantas, lebih cantik, lebih ganteng, lebih tahu, lebih berpengetahuan, dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan apa yang terjadi dengan bangsa Babel. Bangsa ini dengan angkuh dan dengan sombong menindas kerajaan Yehuda tanpa ampun. Mereka menganggap diri sebagai yang terkuat dan tak terkalahkan di antara bangsa-bangsa lainnya. Apalagi terhadap kerajaan Yehuda yang mereka pandang sebelah mata. Dan karenanya mereka menindasnya tanpa ampun dan menghancurkan kehidupan mereka. Karena berbagai kesombongan yang dimiliki oleh bangsa Babel, yang telah menindas kerajaan Yehuda tanpa ampun, maka Allah kemudian memurkai bangsa itu dan menghancurkan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dari kisah ini, maka setiap kita diperingatkan supaya jangan pernah kita memiliki roh kesombongan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita
menganggap diri begitu luar biasa dan sombong. Kalau kita sedang ada di puncak karir, jangan sombong kalau kita sedang memiliki segala kelengkapan material di dalam kehidupan kita. Jangan merasa sombong kalau kita sedang dipercayakan untuk melakukan sesuatu dengan peran yang utama di antara sesama kita umat manusia. Jangan pernah kita menyombongkan diri atas semuanya itu. Sebab kita harus menyadari dengan sungguh bahwa ada batas waktu dari peran dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dan peran itu bisa dapat beralih kepada orang lain. Orang lain bisa dapat menggantikan kita pada waktunya. Dengan demikian, di saat kita diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu, mengendalikan sesuatu dalam hidup kita, dengan mendapatkan peran yang begitu penting dalam setiap sebuah usaha atau sebuah kepemimpinan atau apa saja yang dipercayakan kepada kita, janganlah pernah kita memiliki roh kesombongan di dalam hidup ini. Hal ini menjadi penting karena kebenaran firman Allah tadi menegaskan bahwa Allah amat membenci orang-orang yang sombong di dalam kehidupannya. Coba kita perhatikan kembali bacaan kitab suci yang kita baca tadi. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Kalau demikian, kita harus menyadari dengan sungguh bahwa roh kesombongan tidak boleh mengikat kehidupan kita, karena itu hanya akan mengundang murka Allah dan mendatangkan penderitaan atas kehidupan kita. Bahkan roh kesombongan akan membuat kita tidak akan ada dalam relasi yang sehat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, jauhkan diri kita dari roh kesombongan, supaya dengan demikian kita tidak mengundang murka Allah atas kehidupan kita. Tapi kita juga serentak dengan itu bisa dapat menolong kehidupan bersama secara damai di antara seorang dengan yang lainnya. Karena itu, malam ini baiklah masing-masing kita dapat berefleksi, berusaha untuk mengenal siapa sesungguhnya diri kita. Kalau sekiranya saat ini kita sedang dikuasai oleh roh keangkuhan, oleh roh kesombongan di dalam diri kita, karena sebuah peran yang sedang kita mainkan di dalam hidup ini, kita mesti segera bertobat dan menjauhkan diri kita dari roh kesombongan dimaksud. Selanjutnya, kita harus mengangkat syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan untuk segala kepercayaan dan peran yang Tuhan percayakan untuk kita jalani di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Supaya yang demikian, semua yang kita lakukan itu semata-mata untuk mempermuliakan nama Tuhan dan juga mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Kiranya
Allah dalam kasih karunia-Nya akan terus memperlengkapi kita dengan hikmat surgawi, sehingga kita dapat menjalani hari-hari hidup kita dengan sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami setiap malam, supaya kami menyadari akan hari-hari hidup kami dengan sungguh kepadamu. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian, supaya kami dapat beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat beristirahat. Tuhan terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.